Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustab Gamal Nur dari Prodi Teknik Informatika kelas 1B. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga menjadi pandangan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam lingkup hidup pribadi, sosial, maupun bernegara. Mengapa Pancasila sebagai pandangan hidup itu penting? Alasannya yaitu pertama, dia sebagai identitas nasional. Pancasila menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Lalu kedua, nilai-nilai luhur. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial merupakan nilai-nilai universal yang relevan dalam setiap zaman. Lalu ketiga, pedoman hidup. Pancasila memberi arah dan tujuan hidup yang jelas bagi setiap individu dan bangsa Indonesia. Lalu keempat, landasan moral. Pancasila sebagai landasan moral dalam berperilaku dan bertindak sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Lalu penerapan Pancasila dalam kehidupan. Pertama, dalam bermasyarakat, yakni saling menghormati antar sesama tanpa memandang perbedaan. Lalu kedua, gotong royong dan menyelesaikan masalah bersama. Lalu menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Lalu kedua, ada kehidupan berbangsa ya. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Lalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Lalu ketiga, ada kehidupan bernegara, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, lalu mendukung pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Lalu contohnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yakni kalau dari sila pertama itu seperti saat berjamaah, pergi ke masjid, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke. Lalu sila kedua contohnya seperti menolong sesama yang membutuhkan, lalu menghormati hak asasi manusia atau HAM dan menjunjung dan tidak membeda-bedakan orang lain. Ya, jadi kita semua itu sama ya. Lalu sila ketiga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari perpecahan dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Lalu contoh sila keempat, mengikuti pemilihan umum seperti yang kita laksanakan pada tanggal 27 November ini, yaitu menggunakan hak pilih kita ya untuk pemimpin bangsa kita ya. Lalu menyampaikan pendapat secara santun dan menghormati keputusan bersama. Lalu terakhir sila kelima, yakni berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, misalnya dengan membantu masyarakat yang kurang mampu. Kemudian ada implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yakni di sekolah. Salah satu contohnya itu saling menghormati antar teman, guru, dan staf sekolah. Itu termasuk sila kedua. Lalu ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk mempererat persatuan, itu termasuk sila ketiga. Memilih ketua kelas melalui musyawarah, itu sila keempat. Dan membantu teman yang kesulitan dalam belajar, itu termasuk sila kelima. Lalu adapun implementasi kehidupan sehari-harinya di keluarga, lingkungan keluarga, yakni saling menyayangi dan menghormati anggota keluarga, yakni sila kedua. Menjaga kerukunan dalam keluarga, itu sila ketiga. Mengambil keputusan bersama dalam keluarga, itu termasuk sila keempat.
Lalu membagi rezeki dengan keluarga yang kurang mampu, itu termasuk sila kelima. Lalu terakhir adapun implementasi di lingkungan masyarakat, yakni pertama gotong royong dalam kegiatan masyarakat, itu udah termasuk sila ketiga. Lalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sila kelima. Menjaga kerukunan umat beragama, sila pertama. Dan memilih pemimpin yang amanah dan jujur, itu sila keempat. Tapi dari semua yang telah saya jelaskan tadi, ya adapun tantangan dalam menerapkan Pancasila. Meskipun Pancasila merupakan dasar negara, namun dalam praktiknya seringkali kita menemui berbagai tantangan seperti individualisme, materialisme, dan radikalisme serta korupsi. Contohnya dalam individualisme itu, ya ini ada kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Lalu materialisme lebih mengejar materi daripada nilai-nilai spiritual. Radikalisme sikap ekstrim yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, yakni ketentraman di lingkungan sekitar kita. Kemudian terakhir ada korupsi juga, yakni penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Lalu karena ada tantangan, tentu saja ada upayanya untuk mencegah hal itu. Upaya untuk memperkuat implementasi Pancasila, yakni dalam pendidikan karakter, yakni menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui pendidikan formal maupun non formal. Lalu penguatan nilai-nilai agama seperti memperkuat nilai-nilai agama sebagai landasan moral dalam kehidupan. Oke, lalu peningkatan partisipasi masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan negara. Lalu penegakan hukum, menjalankan hukum secara tegas dan adil bagi semua warga negara. Yani kesimpulan dari ini, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Namun kita juga perlu menyadari bahwa implementasi Pancasila tidak selalu mudah dan membutuhkan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat. Pun tambahan dari Pancasila sebagai pandangan hidup kita, bahwa Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Pancasila bersifat dinamis dan dapat terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu relevansi Pancasila di era modern, nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Lalu adapun beberapa catatan dari saya pribadi, yakni penjelasan tadi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan contoh-contoh konkret lainnya, menganalisis kasus-kasus aktual terkait penerapan Pancasila, atau membahas peran berbagai lembaga dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Adapun kesimpulan dari video ini dari tema yang diambil, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Oke, mungkin cukup sekian dari saya pribadi. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.